Just another lemon tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Hirmawan, mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang, Fakultas Farmasi kelas A2 dengan NIM 20105011078. Kali ini kita akan melakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif menggunakan aplikasi SPSS. Bisa kita lihat ini adalah bentuk dari aplikasi SPSS. Di sini ada data variabel dan ada data variabel view. Data view berguna untuk memasukkan data yang akan kita analisis, dan variabel view berfungsi untuk memformat data yang akan kita masukkan. Saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari kolom tersebut. Yang pertama adalah name. Name berfungsi sebagai pemberian nama pada data. Kemudian tipe. Tipe berfungsi untuk memformat data sesuai dengan jenis data. Kemudian width yang berfungsi untuk mengatur lebar kolom pada data. Kemudian ada desimal yang berfungsi untuk menulis angka di belakang koma. Kemudian label yang berfungsi untuk memberi label pada data yang akan dimasukkan. Kemudian values yang berfungsi untuk mengatur nilai yang dikandung oleh data. Selanjutnya missing yang berfungsi untuk mengatur data yang hilang. Kemudian columns yang berfungsi untuk mengatur lebar kolom data. Kemudian aligns yang berfungsi untuk mengatur perataan, apakah rata kiri, kanan, atau tengah. Kemudian measure yang berfungsi untuk mengatur skala yang digunakan seperti nominal, ordinal, dan scale. Langkah pertama untuk menganalisis data kuantitatif dan kualitatif menggunakan aplikasi SPSS yaitu menggunakan variabel view. Dengan menggunakan data kasus seperti tersebut. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengisi name. Pada name, kolom name diisi sesuai dengan kasus, yaitu diisi nilai matematika. Kita ulangi lagi. Nilai matematika. Kemudian tekan enter. Pada desimal diubah menjadi 0 karena tidak pada data kasus tidak ada koma di belakang angka. Kemudian pada label ditulis nilai matematika. Kemudian pada measure dipilih scale. Setelah itu pada kolom kedua ditulis, karena pada data ada nilai matematika dan jenis kelamin, jadi kolom kedua ditulis jenis kelamin. Kemudian enter. Pada desimal diubah menjadi 0. Kemudian pada label ditulis jenis kelamin. Kemudian measure dipilih scale. Setelah itu values. Pada value diisi 1 dengan label laki-laki. Kemudian add yang kedua, value kedua adalah dengan label perempuan, kemudian add lagi.
terus oke. Kemudian kita lanjut ke data view. Pada data view, nilai matematika diisi sesuai dengan kasus. Nilai matematika yaitu 45. Kita isi 45. Kemudian pada jenis kelaminnya adalah perempuan, maka kita memasukkan kode sesuai yang kita buat pada variabel view perempuan, yaitu kodenya 2. Jadi pada data view ditulis angka 2 pada jenis kelamin perempuan. Kemudian yang kedua, nilai matematika 65, kita tulis 65. Kemudian jenis kelamin laki-laki dengan kode 1. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung memasukkan semua data sesuai dengan kasus yang kita analisis. Kemudian kita lanjut ke analis. Analis kita pilih deskriptif statistik, kemudian frequentis. Kita masukkan nilai matematika ke variabel, lalu pilih statistik. Pada persentis kita isi 10, kemudian di add, dan 90 di add. Kemudian pada central tendensi kita pilih mean dan median. Kemudian pada dispersion kita checklist semuanya. Kemudian distribution juga di checklist semuanya. Kemudian continue. Selanjutnya charts. Pada charts dipilih histogram, kemudian di checklist show normal curve on histogram. Kemudian continue. Setelah itu format. Pada format sudah benar seperti ini, kemudian continue. Setelah itu oke. Akan muncul data seperti ini. Ini adalah data kuantitatif dari kasus yang kita analisis. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari data kuantitatif. Yang pertama adalah mean. Mean adalah rata-rata pada data. Mean-nya ada 69,44. Kemudian median adalah nilai tengah. Nilai tengahnya ada 65,00. Kemudian variance. Variance adalah ukuran seberapa jauh sebuah pengumpulan bilangan terbesar. Variance-nya ada 285,507. Kemudian skewness. Skewness adalah ketidaksimetrian dalam distribusi nilai. Skewness-nya ada min 0,009. Kemudian kurtosis. Kurtosis adalah ukuran data apakah runcing atau pipih. Kurtosisnya ada min 1,523. Kemudian range. Range adalah jarak antara data besar dan data kecil. Range-nya di sini ada 50. Kemudian minimum ada 45. Kemudian maksimum ada 95. Selanjutnya persentase pada 10 ada 45,60. Kemudian 90 ada 92,00. Setelah kita mendapatkan data kuantitatif, kemudian kita mencari data kualitatif dengan cara kita pilih analis lagi, kemudian ke deskriptif statistik, frequentis. Pada label ini variabel diganti dengan jenis kelamin. Jenis kelamin yang ditaruh di variabel, kemudian dipilih statistik, statistiknya masih tetap. Kemudian pada chart kita pilih pie chart, kemudian continue, kemudian oke. Akan muncul data seperti ini. Ini adalah gambaran dari data kualitatif dari hasil kasus yang kita analisis.
Bisa kita lihat ini min-nya ada 1,20, kemudian standar error of min-nya ada 0,08, median ada 1,0, kemudian standar deviasinya ada 0,408, variance-nya ada 0,167, kemudian skewness-nya ada 1,597, standar error of skewness-nya ada 0,464, kurtosisnya ada 0,593, standar error of kurtosisnya 0,902, range 1, minimum 1, maksimum 2, persentis pada 10 ada 1,0 dan 90 2,0. Kemudian pada jenis kelamin, validnya laki-laki frekuensinya 20, kemudian yang perempuan 5, totalnya 25 sudah benar. Pada persen 80% untuk laki-laki, 20% untuk perempuan, dan 100% untuk total sudah benar. Valid persen sama dengan persen, kumulatif persen 80 sama 100 sudah benar. Kemudian di sini ada diagram lingkaran. Bisa kita lihat laki-laki lebih dominan daripada perempuan, laki-laki yang berwarna biru dan perempuan yang berwarna hijau. Seperti itu cara menganalisis data kuantitatif dan kualitatif menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, cukup sampai di sini. Saya akhiri, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.